Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita saat ini dalam keadaan baik. Hidup kita melimpah dengan mukjizat yang daripada Allah. Karena kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena mukjizat dan karunia Tuhan. Amin. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan merupakan makanan rohani yang harus selalu kita nikmati supaya iman kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan belajar firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Saat ini saya akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikian saudara dikasihi Tuhan, satu landasan perenungan untuk hari ini kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, di mana di dalam bacaan ini ada judulnya, yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, saudara yang terkasih, ada banyak definisi tentang doa. Semua agama tentu punya definisi doa. Tetapi izinkan saya untuk menyampaikan satu definisi tentang doa. Menurut pemahaman saya, doa adalah kebutuhan. Jadi saudara, doa adalah kebutuhan. Jadi kalau doa itu adalah sebuah kebutuhan bagi semua orang, maka seharusnya orang itu berdoa dilakukan dengan cara yang penuh ketulusan, penuh kerelaan hati, penuh dengan apa? Sukacita. Karena doa itu adalah sebuah kebutuhan, seperti hanya kita itu butuh makan. Apakah kita kalau makan itu dengan hati yang kemerungsung, dengan hati yang bersungut-sungut, dengan muka yang cemberut? Atau ketika kita perlu untuk minum, apakah ketika kita minum juga dengan perasaan yang tidak enak, perasaan terpaksa,
perasaan yang penuh dengan kemarahan? Tentu tidak. Semua baik makan, baik minum yang merupakan kebutuhan kita, itu kita lakukan dengan penuh ketulusan hati, penuh dengan kerelaan, penuh dengan sukacita karena memang kebutuhan dan itulah doa. Sebenarnya doa itu memang seperti itu, kebutuhan semua orang, hanya faktanya banyak orang Kristen yang katanya Kristen tidak senang berdoa. Mereka menganggap doa itu bukan sebuah kebutuhan. Tapi saya percaya kita semua yang melihat ini senang berdoa karena doa adalah kebutuhan. Amin. Doa adalah kebutuhan. Jadi doa itu adalah sebuah kebutuhan semua orang. Bahkan di dalam perikop ini pun diceritakan dengan sangat gamblang bahwa Tuhan Yesus sendiri pun berdoa sebagai pribadi. Bagaimana dia mendoakan para murid-muridnya. Jadi secara khusus di ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Orang percaya yang telah menjadi milik Allah ini didoakan oleh Tuhan Yesus. Menarik. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Tentu ada banyak alasan kenapa Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Yang pertama jelas, Tuhan memiliki kebutuhan ketika dia berdoa untuk murid-muridnya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah karena ingin memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Karena sudah tiba saatnya Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Wow, sudah tiba waktunya bahwa Tuhan akan dipermuliakan. Apa arti dipermuliakan? Dipermuliakan kalau orang Jawa itu ada 3 versi. Bibit, bebet, bobot. Bibit itu dari asal terah keturunan, ini keturunan ningrat atau keturunan petani. Bibit itu bisa mengacu darah merah atau darah biru. Ya, kalau bobot itu orangnya itu berbobot atau tidak, gemuk atau tidak, bukan itu maksud saya. Berbobot artinya orang itu memiliki kualitas yang seperti apa, pendidikannya itu lulusan luar negeri atau luar angkasa. Kemudian bebet, bebet itu apa yang dia milikinya, apa yang menjadi miliknya secara pribadi, mungkin uang pribadi, rumah pribadi, asuransi pribadi dan lain sebagainya. Pokoknya yang pribadi-pribadi itu apa yang dia miliki. Jadi kalau 3 hal ini sudah memenuhi syarat, ya itu namanya mulia, mulyo nek wong Jawa katakan. Mulyo. Jadi banyak juga orang Jawa mengatakan mulia atau mulyo ini ketika seseorang sudah kelihatan gemuk, kelihatan punya mobil, hidupnya mewah, rumahnya bagus. Nah, itu juga bisa dikatakan mulyo. Tetapi mulia, dipermuliakan, mulia menurut versi Tuhan Yesus adalah ketika dia mau menuruti setiap perintah Tuhan, ketika dia mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan dia akan mengakhiri karya agung keselamatan terhadap manusia melalui penyalibannya di atas kayu salib. Itulah makanya Tuhan berkata sudah tiba saatnya dia akan menapaki setapak demi setapak jalan Via Dolorosa, memikul salibnya sendiri, kemudian dia disalibkan dan akhirnya menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Itulah puncak di mana dia dipermuliakan. Iman kita, pengharapan kita, saudara, pelayanan kita akan menjadi sia-sia ketika tidak ada yang namanya Tuhan Yesus dipermuliakan. Semua akan percuma ketika Tuhan tidak mengakhiri karya agungnya di atas kayu salib. Jadi inilah kenapa Yesus berdoa kepada para murid, karena dia akan segera mati, meninggalkan para murid, dia akan berangkat ke surga, dia akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, sedangkan para murid masih di dunia. Tentu ini menjadi sebuah pergumulan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ketika para murid masih di dunia, mereka akan menghadapi banyak masalah yang tidak biasa-biasa saja.
masalah-masalah yang dihadapi murid adalah masalah-masalah yang super luar biasa beratnya, yang akan sangat berpotensi membuat iman mereka mati. Jadi benar-benar Tuhan berdoa untuk para murid supaya mereka diberikan kekuatan iman, supaya mereka diberikan kesehatan, kesatuan di dalam mereka hidup bersama-sama. Jadi saudara, kita akan pelajari lebih lanjut apa sih isi doa Tuhan Yesus nanti. Tapi ada alasan lain yang ingin saya sampaikan. Kenapa Tuhan Yesus berdoa untuk kita? Karena kita orang percaya, para murid semuanya adalah miliknya Tuhan. Nah, ada firman Tuhan, saudaraku, mengatakan bahwa ketika orang percaya kita semua menjadi milik Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Amin. Tidak pernah Tuhan itu membuang kita. Yang ada adalah banyak orang percaya yang membuang diri meninggalkan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus, Allah kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan selama-lamanya Tuhan akan memelihara hidup orang percaya. Kenapa? Dia milik Tuhan. Mereka milik Tuhan. Akan Tuhan kasih, akan Tuhan pelihara, akan Tuhan jaga, akan Tuhan berkati. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengikut Tuhan, justru malah meninggalkan Tuhan. Paling tidak ada beberapa alasan tadi, saudara, kenapa Tuhan Yesus berdoa. Ada banyak kebutuhan di mana Tuhan akan segera mati, dan sedangkan para murid masih ada di dunia. Oh ya, ketika para murid di dunia ini, saudara, tidak hanya menghadapi masalah yang besar, tidak hanya menghadapi masalah yang rumit, tetapi ketika para murid ini masih di dunia, berarti mereka menerima tongkat estafet tugas daripada Allah, yaitu untuk menjangkau dunia supaya dunia mengenal Yesus Kristus adalah Mesias, dan di dalam namanya ada pengampunan dosa, ada keselamatan, dan hidup yang kekal. Ini juga bukan tugas yang ringan, termasuk tugas saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tugas ini bukan hanya tugas para murid waktu itu, tapi juga tugas kita yang saat ini juga menerima tongkat estafet visi dan misi Allah ini bagi dunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita belajar apa sih isi dari doa Tuhan Yesus. Kita perhatikan di ayat yang 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Oke, jelas sekali bahwa ketika tiba saatnya Tuhan katakan seperti itu, Tuhan akan segera disalibkan dan mati meninggalkan dunia ini. Selanjutnya akan saya baca, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan para murid masih ada di dalam dunia dan akan menghadapi satu yang saya katakan persoalan-persoalan yang besar, masalah-masalah yang berat, dan juga akan melanjutkan tugas tanggung jawabnya Allah untuk menjangkau dunia sebagai saksi atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian akan saya lanjutkan, dan aku datang kepadamu, di mana Tuhan datang kepada Bapa, ya Bapa yang kudus, ini penting, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Oke, mari kita cermati kalimat ini. Nama Allah yang diberikan kepada Tuhan, siapa? Yaitu Yesus. Nama Yesuslah yang diberikan kepada anaknya. Ketika Yesus lahir, malaikat sudah berpesan kepada Maria supaya bayi yang akan lahir itu diberi nama Yesus. Nama yang sederhana, cekaos, ceto, Yesus, Yesua atau Yahweh, yang artinya adalah penyelamat. Satu nama yang sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat besar, arti yang sangat dalam. Bagaimana Yesus, Yahweh, Yesua memiliki arti keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus itulah para murid dipelihara oleh Allah Bapa. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya.
baik yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi, di seluruh dunia, semua bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Kuasanya yang luar biasa, kedahsyatannya, Bapak Ibu, Allah yang seperti itulah yang memelihara hidup para murid, yang memelihara hidup saya dan saudara. Amin. Allah yang seperti itulah kedahsyatannya, di mana semua musuh bertekuk lutut di bawah namanya. Tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan, dan Yesus itulah yang memelihara hidup saya dan saudara. Jika memang Allah yang sedahsyat itu, bahkan di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua di bawah kekuasaannya, masihkah kita khawatir dengan hidup kita? Masih, Pak, wajar. Manusia, belum malaikat kita. Kalau kita masih khawatir itu wajar, tetapi satu hal yang mau saya sampaikan pada saat ini bahwa yang memelihara Anda, yang menjaga Anda, yang memberkati Anda, yang menjadi Tuhan Anda, pemilik Anda adalah Yesus. Dan di dalam nama Yesus itu adalah ada kuasa yang luar biasa. Karena namanya di atas segala nama. Di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi. Semuanya ini di dalam otoritas Tuhan. Jadi mari kita kurangi rasa takut, rasa khawatir kita. Karena yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi Tuhan kita, yang memelihara kita adalah Yesus. Nama yang berkuasa itu. Allah yang dahsyat itu. Ya, sebagai orang tua saya pun kadang khawatir tentang biaya anak-anak saya sekolah, bagaimana nanti sekolahnya mahal, bagaimana nanti mereka akan punya pasangan hidup, bagaimana nanti pekerjaan mereka, bagaimana nanti pelayanan mereka. Kadang saya juga khawatir sebagai orang tua. Kami seringkali berusaha memberi yang terbaik untuk anak, meskipun kami harus banyak bayar harga untuk itu, tetapi saya diingatkan dengan firman Tuhan ini bahwa yang memelihara saya dan juga memelihara panjenengan semua adalah Yesus. Nama Yesus yang luar biasa berkuasa itu. Jadi kita serahkan saja pergumulan kita kepada Tuhan, dengan kita terus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, terus berusaha memberi yang terbaik buat Tuhan dengan melayaninya, sebisa apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak usah khawatir terlalu berlebihan, karena ada Yesus yang selalu bersama dengan kita, yang tidak pernah membuang kita, malah senantiasa memelihara kita. Yesus yang berkuasa itu dengan kuasanya akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Yang selanjutnya saudara, apa sih isi doa Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya? Masih di ayat yang ke-11 kita akan lihat di sana. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi apa? Menjadi satu sama seperti kita. Kerinduan Tuhan adalah di dalam murid-murid ada golong gilik, ada kesatuan hati. Untuk apa? Untuk satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Melalui hidup mereka menjadi kesaksian sehingga dunia mengenal Tuhan, termasuk saya yang ada di Belum Cangkring, Kecamatan Jekulo ini, Kudus, mengenal Tuhan itu juga karena daripada kesatuan hati para murid waktu itu. Mereka bersaksi, memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus kepada dunia, dan saya mendengar melalui orang tua saya mewariskan imannya kepada saya, dan saya pada akhirnya juga menjadi orang percaya sampai hari ini. Jadi saudaraku, ketika para murid bersatu, dunia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dunia mengenal jalan yang hidup itu, jalan keselamatan hidup yang kekal itu. Nah, kalau gereja bersatu, tidak saling sikut-sikutan, tidak saling tonjok-tonjokkan, tidak saling menjatuh-jatuhkan, tidak saling menyudut-nyudutkan, tidak mencari kebenarannya sendiri, tidak mencari kepentingan pribadi, tidak terus mencari keuntungan secara pribadi. Saudaraku, ketika gereja bersatu di dalam nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, wow, luar biasa. Lingkungan di sekitar gereja pun tidak mustahil akan mengenal Tuhan. Amin. Tetapi ketika di dalam gereja yang ada hanya saling mengerasani, saling curiga, saling tidak percaya, saling mencari kelemahan satu dengan yang lain, ya gimana gereja mau menjadi kesaksian bagi Tuhan? Dan bagaimana orang-orang lingkungan gereja akan mengenal Tuhan? Karena gereja sama saja tidak ada bedanya dengan dunia. Jadi saudaraku, mari kita bersatu hati di
di dalam Tuhan Yesus. Bersatu itu tidak harus sama GITJ, semua GKMI, semua GKJ, semua. Tidak. Tapi bersatu dalam arti hakikat adalah kita bersatu hati sama seperti Yesus dan Bapa satu. Mereka satu tujuan, mereka satu hakikat. Mari kita satu tujuan supaya nama Yesus dipermuliakan. Supaya kita terus menjalin kerukunan, kita terus menjalin kesehatan kita di dalam nama Yesus. Ini hal yang penting. Ketika suami istri bersatu di dalam Yesus, saudara, maka anak-anak pun akan datang kepada Yesus. Kalau suami istri beda-beda, tidak bersatu di dalam Yesus, bagaimana anak-anak bisa datang kepada Tuhan? Saudaraku, mari kita terus bergumul. Kalau ada saudara-saudara yang saat ini bergumul, ketika pasangan hidup Anda saat ini belum mengenal Tuhan, doakan, jangan menyerah. Tuhan akan menolong panjenengan. Yesus yang luar biasa tadilah yang akan menolong panjenengan. Yesus yang namanya di atas segala nama, yang berkuasa atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi, itu yang akan mendengar doa panjenengan. Yesus saja berdoa untuk kita kok. Jadi mari jangan jemu-jemu berdoa, atau waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Jadi sekali lagi mari kita orang percaya bersatu hati di dalam nama Tuhan, supaya tongkat estafet visi dan misi Allah ini akan kita kerjakan bersama-sama, menjangkau dunia, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Yesus Kristus, bahwa di dalam namanya ada pertobatan, ada pengampunan dosa, ada hidup yang kekal. Tidak ada di dalam nama yang lain, tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Yesus. Mari kita bersatu, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja di mana kita bergereja. Mari kita bersatu supaya dunia melihat ada Allah di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, bersyukur kita punya Allah yang mendoakan kita. Dan sekali lagi, isi doa Tuhan adalah supaya hidup kita dipelihara Bapa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Yang kedua, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita bersih hati. Ini enggak mudah. Iblis akan terus berusaha untuk memecah. Ini bedanya Tuhan sama iblis. Tuhan ingin bersatu umatnya untuk kemuliaannya, tetapi iblis ingin memecah belah kita supaya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Mari, ada kuasa yang begitu luar biasa ingin menjegal kesatuan hati kita. Jangan terkecoh, jangan tertipu, karena si iblis adalah ahlinya tipu daya. Kita punya Allah yang luar biasa. Ketika hatimu mulai tidak enak sama orang lain, hati-hati. Itu pintu yang terbuka untuk iblis masuk menguasai hati, pikiran, perasaan kita. Dan pada akhirnya kita akan lumpuh ketika hati kita penuh dengan kebencian pada orang, kepahitan sama orang. Saya yakin kita tidak akan bisa mengasihi. Itu membuat kita mati secara rohani, membuat kita lumpuh secara rohani. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita terus berjaga-jaga, kita waspada, minta Tuhan terus menopang, membentengi kita, sehingga kita terus hidup dalam kesatuan dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, itu yang dapat saya bagikan di dalam kesempatan kita belajar firman Tuhan ini. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.